Dewi dan Diah lahir hanya berselang 3 menit, tapi perbedaan mereka seperti siang dan malam. Dewi, yang lahir lebih dulu, selalu dianggap sebagai kakak yang bertanggung jawab. Meskipun secara fisik, ia sedikit lebih kecil dan lebih lemah saat lahir. Sementara Diah, yang lahir 3 menit kemudian, tumbuh menjadi anak yang sehat dan selalu menarik perhatian orang dengan wajahnya yang cerah sejak kecil. Dewi sudah terbiasa mengalah, sementara Diah terbiasa mendapatkan apa yang diinginkannya. Meskipun wajah mereka hampir identik, kepribadian mereka sangat berbeda. Dewi selalu tenang dan bersikap dewasa, terutama ketika berhadapan dengan orang lain. Ia dikenal di desanya sebagai anak yang sopan dan ramah kepada semua orang, tanpa memandang status sosial. Jika ada tetangga yang membutuhkan bantuan, Dewi adalah orang pertama yang datang untuk membantu. Bahkan jika itu berarti harus mengorbankan waktu atau tenaganya sendiri, sebaliknya, dia memiliki kepribadian yang lebih keras dan selektif. Ia hanya bersikap ramah kepada orang-orang yang ia anggap pantas, terutama mereka yang kaya atau berpengaruh. Kepada mereka yang tidak memenuhi standar sosialnya, dia sering bersikap acuh tak acuh, seolah-olah mereka tidak ada. Sikap ini membuat dia tidak begitu disukai di desa, tetapi ia tidak peduli. Baginya, kehidupan adalah tentang mendapatkan yang terbaik, dan ia tidak segan-segan untuk bersikap egois demi mencapai tujuannya. Di rumah, perbedaan perlakuan orang tua mereka pun tampak jelas. Meskipun Dewi lebih penurut, orang tua mereka tampaknya lebih menyayangi Diah. Mungkin karena Diah lebih sering menunjukkan kasih sayang dengan cara yang manis dan manja. Diah pandai merayu dan tahu bagaimana cara membuat orang tuanya luluh, terutama saat ia menginginkan sesuatu, sementara Dewi, meskipun selalu berusaha untuk tidak merepotkan, seringkali merasa diabaikan. Contohnya, ketika mereka masih kecil, jika Diah menginginkan mainan baru, ia akan merengek sampai orang tuanya akhirnya membelikannya. Dewi jarang meminta sesuatu. Ia lebih suka menunggu sampai ia benar-benar membutuhkan sesuatu, dan bahkan ketika ia meminta, suaranya selalu pelan dan hati-hati. Seringkali, permintaan Dewi hanya ditanggapi dengan, "Nanti dulu ya," yang kemudian dilupakan begitu saja. Namun, Dewi tidak pernah mengeluh. Ia menerima keadaan itu sebagai bagian dari kehidupannya. Ia belajar untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, seperti saat membantu tetangga menyiapkan acara, atau ketika ia berhasil membuat kain batik pertamanya di sekolah. Sementara dia sibuk dengan impian besar tentang masa depan yang glamor, Dewi lebih fokus pada saat ini, menjalani kehidupan dengan penuh syukur meskipun sederhana. Ketika mereka lulus dari SMP, hidup mereka mulai mengambil jalan yang berbeda. Dewi, yang selalu ingin segera mandiri dan membantu keluarganya, memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Keputusannya ini mengejutkan banyak orang, terutama guru-guru di sekolahnya yang tahu bahwa Dewi adalah murid yang cerdas. Tapi Dewi merasa iri melihat sepupunya yang sudah bekerja di kota dan bisa membeli pakaian-pakaian modis, sesuatu yang ia anggap sebagai simbol kemerdekaan. Orang tuanya tidak bisa berbuat banyak untuk menghalangi keputusannya. Mereka tahu bahwa Dewi adalah anak yang keras kepala ketika sudah memutuskan sesuatu. Namun, mereka juga tidak ingin Dewi pergi ke kota sendirian dengan perasaan berat. Mereka meminta Diah untuk ikut, dengan alasan bahwa kakak beradik itu harus saling menjaga di kota yang penuh dengan godaan. Diah, yang sebenarnya tidak ingin meninggalkan desa, akhirnya setuju untuk ikut, tapi dengan perasaan enggan. Dalam pikirannya, ia lebih suka tinggal di desa dan menunggu kesempatan untuk menikah dengan pria kaya daripada bekerja keras di kota. Namun, ia juga tahu bahwa orang tuanya tidak akan mengizinkannya tinggal sendiri, dan ia tidak punya pilihan lain selain mengikuti Dewi. Perjalanan ke kota menjadi awal dari babak baru dalam hidup Dewi dan Diah. Di awal, kota terasa begitu menakutkan bagi mereka. Gedung-gedung tinggi, jalanan yang ramai, dan orang-orang yang selalu terburu-buru membuat mereka merasa kecil dan tidak berdaya. Namun, perlahan-lahan mereka mulai beradaptasi, terutama setelah mereka mendapatkan pekerjaan di sebuah pabrik tekstil. Pabrik itu terletak di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk pusat kota. Meskipun suasana kerjanya keras dan penuh dengan tuntutan, Dewi dan Diah berusaha untuk bertahan. Di pabrik ini, mereka mulai merasakan kerasnya kehidupan orang dewasa. Mereka harus bangun pagi-pagi buta, bekerja selama berjam-jam di ruangan yang pengap, dan pulang dengan tubuh yang lelah. Namun, bagi Dewi, ini adalah langkah pertama menuju kemandirian yang ia impikan. Di tengah kesibukan kerja, Diah mencoba mencari hiburan dengan berbelanja. Setiap kali mereka menerima gaji, Diah akan mengajak Dewi ke pasar atau ke toko-toko kecil di sekitar tempat tinggal mereka.
Dia senang memilih pakaian-pakaian cantik dan aksesoris yang akan membuatnya terlihat lebih menarik. Meskipun penghasilannya tidak seberapa, dia selalu menemukan cara untuk memanjakan dirinya. Ia bahkan rela menghabiskan hampir seluruh gajinya untuk membeli barang-barang yang ia inginkan, sementara Dewi lebih memilih menabung sebagian besar uangnya. Perlahan, perbedaan sikap mereka terhadap uang dan kehidupan mulai menciptakan jarak di antara mereka. Dewi merasa bahwa dia terlalu boros dan tidak berpikir panjang, sementara dia merasa bahwa Dewi terlalu hemat dan membosankan. Namun, mereka tetap saling menjaga. Seperti yang diharapkan orang tua mereka di pabrik, kehadiran dua gadis cantik ini tidak luput dari perhatian para pria. Banyak pria lajang di pabrik yang mencoba mendekati mereka, tetapi Dewi dan dia tidak begitu peduli. Dewi sibuk bekerja dan menabung, sementara dia, meskipun menikmati perhatian yang diterimanya, tidak menemukan satupun pria di pabrik yang sesuai dengan standar idealnya. Baginya, kebanyakan pria di pabrik hanyalah orang-orang desa yang mencoba mencari nafkah, dan mereka tidak bisa memberinya kehidupan mewah yang ia impikan. Meskipun dia tampak sombong dan pilih-pilih, ia tetap menunggu dengan sabar untuk pangeran berkuda putih yang akan datang dan membawanya pergi dari kehidupan yang menurutnya biasa-biasa saja. Harapannya adalah bertemu dengan seorang pria yang tidak hanya tampan dan baik hati, tetapi juga kaya dan bisa memberinya kehidupan yang ia inginkan. Ia percaya bahwa kota ini adalah tempat di mana impiannya bisa menjadi kenyataan pada suatu hari. Harapan dia mulai terlihat ketika seorang pria tinggi dan tampan datang ke pabrik. Pria itu diperkenalkan sebagai ahli sistem saluran air yang didatangkan untuk memeriksa sistem di pabrik. Sekilas, pria itu tidak tampak seperti pekerja biasa. Penampilannya rapi, sikapnya tenang, dan yang paling penting, ia sangat baik kepada semua orang, termasuk dia. Hal ini langsung menarik perhatian dia. Beberapa hari kemudian, kabar beredar bahwa pria tersebut bukan hanya seorang ahli biasa. Ia adalah keponakan dari pemilik pabrik dan baru saja diangkat menjadi wakil direktur pabrik. Bagi dia, ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Pria yang selama ini ia tunggu-tunggu akhirnya muncul di depan matanya. Dengan penuh semangat, dia mulai mencari-cari kesempatan untuk bertemu dengannya. Dia sering mencari alasan untuk melewati kantor pria tersebut, hanya untuk bisa melihatnya dari dekat. Kadang-kadang, ia sengaja membawa laporan atau dokumen yang sebenarnya tidak terlalu penting, hanya agar bisa berbicara sebentar dengan pria itu. Setiap kali mereka bertemu, dia selalu menunjukkan sisi terbaiknya. Ia bersikap manis dan sopan, tapi juga berusaha untuk tidak terlalu mencolok, karena ia tahu bahwa pria itu tidak suka wanita yang terlalu mencolok atau materialistis. Lama-kelamaan, perhatian dia berhasil menarik hati pria tersebut. Mereka mulai sering berbicara, dan akhirnya pria itu mengajak dia untuk makan malam bersama. Bagi dia, ini adalah langkah pertama menuju kehidupan yang selama ini ia impikan. Namun, meskipun hatinya berbunga-bunga, dia tetap berhati-hati. Ia tidak ingin pria itu mengetahui latar belakang keluarganya yang sederhana, karena ia takut hal itu akan merusak citranya di mata pria tersebut. Sementara itu, Dewi, yang selalu diam dan memperhatikan dari kejauhan, merasakan kekhawatiran di hatinya. Ia tahu betapa kerasnya dia berusaha untuk mendapatkan perhatian pria itu, tapi ia juga tahu bahwa hubungan yang didasarkan pada kepalsuan tidak akan bertahan lama. Namun, Dewi memilih untuk tidak ikut campur. Baginya, setiap orang memiliki jalannya sendiri, dan dia harus menemukan jalannya sendiri. Meskipun itu berarti harus mengalami beberapa kegagalan terlebih dahulu, dia tahu bahwa pria itu adalah orang baik. Namun ia juga tahu bahwa pria tersebut tidak suka wanita yang hanya mengejar harta. Oleh karena itu, dia berusaha keras untuk tidak menunjukkan sifat materialistisnya di hadapan pria itu. Sementara itu, Dewi tetap diam, menyaksikan bagaimana hubungan adiknya berkembang. Setahun berlalu, dan mereka mulai merencanakan pernikahan. Namun, beberapa minggu sebelum pernikahan, sebuah cobaan besar menimpa keluarga pria itu. Ayahnya didiagnosis mengidap kanker perut dan membutuhkan operasi yang sangat mahal. Pria itu, tanpa ragu, menghabiskan seluruh tabungannya untuk biaya pengobatan sang ayah. Hal ini membuat dia marah. Ia merasa bahwa keputusan calon suaminya ini akan merusak impiannya untuk hidup mewah. Dia pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Ketika dia meninggalkan pria itu, Dewi tidak bisa tinggal diam. Ia tahu betapa berartinya keluarga bagi pria tersebut. Meskipun dia sudah tidak peduli, Dewi merasakan keinginan untuk membantu. Dewi diam-diam pergi ke rumah sakit dan menawarkan bantuan untuk merawat ayah pria itu. Orang tua pria tersebut,
yang tidak tahu bahwa Dewi adalah saudara kembar Diah, merasa terharu dengan perhatian Dewi. Mereka mengira Dewi adalah calon menantu mereka, yang tiba-tiba menunjukkan sikap yang sangat perhatian dan penuh kasih sayang. Dewi tidak memberitahu Diah apa yang dilakukannya. Ia hanya menjalankan perannya dengan baik, merawat ayah pria itu hingga sembuh perlahan. Hubungan antara Dewi dan pria tersebut semakin dekat. Meski awalnya semua hanya sandiwara, mereka mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan kakak dan adik ipar. Saat hari pernikahan semakin dekat, keputusan besar pun diambil. Dewi akan menggantikan dia sebagai pengantin, tanpa sepengetahuan orang tua mereka dan tanpa sepengetahuan dia. Pada hari pernikahan, hanya Dewi, calon suaminya, dan kedua orang tua pria itu yang tahu bahwa Dewi telah menggantikan dia. Setelah menikah, kehidupan Dewi dan suaminya tidak langsung berjalan mulus. Mereka memulai hidup dari nol, dengan berbagai kesulitan yang harus dihadapi. Namun, dengan cinta dan dukungan satu sama lain, mereka perlahan-lahan membangun kehidupan yang lebih baik. Dewi bahkan rela menjual cincin pernikahannya untuk membantu suaminya memulai bisnis kecil mereka sendiri, 3 tahun berlalu, dan usaha mereka mulai membuahkan hasil. Bisnis yang mereka rintis berkembang pesat, hingga akhirnya mereka bisa hidup berkecukupan. Dewi, yang dulunya selalu merasa diabaikan, kini merasakan kebahagiaan yang tidak pernah ia bayangkan. Ia merasa bahwa semua pengorbanannya tidak sia-sia. Suatu hari, Dewi pulang ke rumah orang tuanya. Ketika sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah, dia, yang sudah lama tidak berkomunikasi dengan Dewi, keluar dari dalam rumah. Kehidupan dia tidak sebaik yang ia harapkan. Setelah bercerai, ia kembali ke rumah orang tuanya dengan perasaan hancur. Ketika mereka duduk bersama di meja makan, dia langsung menuduh Dewi telah merebut kebahagiaannya. Dewi, yang selalu bersikap tenang, hanya menunduk dan mendengarkan hinaan dari adiknya. Namun, akhirnya Dewi tidak bisa menahan diri lagi. Dengan tenang, ia mengatakan bahwa ia hanya mengambil kembali kebahagiaan yang telah dibuang oleh dia. Dewi menceritakan bagaimana ia sebenarnya lebih dulu mengenal suaminya, Fadli, dan bagaimana ia dengan tulus merawat ayah Fadli ketika dia meninggalkannya. Dia, yang selama ini merasa dirinya lah yang paling menderita, mulai menyadari bahwa kebahagiaannya hilang bukan karena direbut oleh Dewi, tetapi karena keserakahannya sendiri. Dewi, yang selalu berusaha keras untuk mendukung suaminya, akhirnya mendapatkan kehidupan yang layak. Kehidupan memang penuh dengan kesulitan, dan dalam banyak kasus, adalah baik untuk tetap berpegang teguh dan tidak menyerah. Setelah mendengar kisah Dewi, dia merasa hatinya hancur. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Dewi telah menjalani begitu banyak pengorbanan untuk mendapatkan kebahagiaan yang selama ini ia abaikan. Penyesalan mulai menghantui dia, mengingat semua keputusan buruk yang telah ia buat. Ia menyadari bahwa keserakahannya dan keinginannya untuk hidup mewah telah mengorbankan cinta sejati dan kebahagiaan yang sebenarnya. Dia menghabiskan beberapa hari di rumah orang tuanya, merenungi kesalahan yang telah ia lakukan. Dalam hatinya, ia ingin meminta maaf kepada Dewi, tetapi harga dirinya menghalangi. Setiap kali ia melihat Dewi, ada rasa malu yang besar menyelimutinya. Dia tidak bisa menghilangkan pikiran bahwa, jika saja ia tidak meninggalkan pria itu dulu, mungkin hidupnya akan jauh lebih bahagia. Meskipun ia merasa menyesal, dia juga tahu bahwa waktu tidak bisa diputar kembali. Ia harus menerima kenyataan bahwa kesempatannya sudah berlalu, dan bahwa Dewi sekarang adalah orang yang berhak atas kebahagiaan itu. Meski begitu, perasaan iri dan cemburu masih tetap ada dalam hatinya. Meskipun ia mencoba untuk menahannya, suatu hari, Dewi mengajak dia untuk berbicara empat mata. Mereka duduk di teras rumah sambil menikmati udara pagi yang sejuk. Dewi memulai percakapan dengan mengungkapkan bahwa ia tidak pernah berniat untuk merebut apapun dari dia. Dewi juga mengatakan bahwa ia selalu berharap dia bisa menemukan kebahagiaannya sendiri, dan bahwa ia selalu mencintai dia sebagai saudara kembarnya. Meskipun mereka seringkali tidak akur, dia, yang tidak bisa lagi menahan perasaannya, akhirnya menangis. Ia meminta maaf kepada Dewi atas semua perlakuan buruknya selama ini. Dia mengakui bahwa ia sering merasa iri dan cemburu terhadap Dewi, terutama ketika melihat Dewi hidup bahagia bersama suaminya. Dengan air mata yang terus mengalir, dia memohon agar Dewi mau memaafkannya dan berharap mereka bisa memperbaiki hubungan mereka sebagai saudara. Dewi, dengan hati yang lembut, memeluk dia erat-erat. Ia mengatakan bahwa ia sudah lama memaafkan dia, dan bahwa ia hanya ingin mereka bisa kembali seperti dulu, sebelum semua konflik ini terjadi. Kedua saudara kembar itu menangis bersama,
Merasakan kelegaan setelah bertahun-tahun menyimpan rasa sakit dan penyesalan setelah percakapan itu, hubungan antara Dewi dan Diah mulai membaik. Meski tidak langsung kembali seperti semula, setidaknya mereka mulai berkomunikasi lagi dengan lebih baik. Dewi dan Fadli sering mengajak Diah untuk bergabung dalam kegiatan keluarga mereka, berharap bahwa Diah bisa merasa lebih diterima dan dicintai. Diah, yang sudah kembali bekerja di pabrik, mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Ia berusaha untuk lebih menghargai apa yang ia miliki, dan tidak lagi terlalu fokus pada keinginan materialistiknya. Meski masih ada rasa iri yang sesekali muncul, Diah berusaha untuk mengendalikannya dan lebih bersyukur atas kehidupan yang ia miliki. Di sisi lain, Dewi dan Fadli terus membangun kehidupan mereka dengan penuh cinta dan kerja keras. Mereka mengajari anak-anak mereka tentang pentingnya kesabaran, pengorbanan, dan bagaimana menghargai keluarga. Dewi selalu mengingatkan anak-anaknya bahwa cinta dan dukungan adalah fondasi dari keluarga yang kuat, dan bahwa harta tidak akan pernah bisa menggantikan kebahagiaan sejati. Diah juga mulai menyadari pentingnya keluarga. Ia mulai lebih dekat dengan orang tuanya dan berusaha untuk menjadi anak yang lebih baik bagi mereka. Dalam hatinya, Diah tahu bahwa ia masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, tetapi ia bersyukur karena ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Kisah Dewi dan Diah adalah cermin dari kehidupan banyak orang. Dewi, dengan kesabaran dan pengorbanannya, berhasil mendapatkan kebahagiaan sejati. Ia tidak pernah menyerah, bahkan ketika hidup memberinya kesulitan yang besar. Sementara itu, Diah belajar dari kesalahannya dan mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari harta atau status sosial, tetapi dari cinta, dukungan, dan hubungan yang tulus dengan orang-orang terdekat. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.